Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita walaupun tidak langsung dengan tatap muka, tetapi melalui daring online. Selamat datang di pembelajaran daring online pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita adalah Al-Quran Hadis, yang mana pada kali ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mad iwad. Kepada anak-anakku sekalian, tolong disimak baik-baik pembelajaran kita dan terus perhatikan apa yang Bapak sampaikan. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah melalui proses pembelajaran dengan pendekatan daring, peserta didik diharapkan dapat yang pertama adalah menjelaskan pengertian hukum bacaan mad iwad. Nah, kemudian yang kedua adalah mempraktekkan hukum bacaan mad iwad dalam kegiatan membaca Al-Quran di rumah selama pandemi COVID-19. Nah, pada hari ini. Next, berikutnya adalah materi kita yaitu hukum bacaan mad iwad. Nah, anak-anakku sekalian, mad adalah bagian daripada pembelajaran ilmu tajwid. Mungkin bagi kalian yang baru berada di kelas 8 masih asing dengan istilah mad. Nah, kita sebelum memasuki pada materi tentang bacaan mad iwad, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu apa sih itu mad. Nah, pengertian mad ini ada dua. Ada secara bahasa. Nah, ini pengertian mad secara bahasa berarti memanjangkan atau menambahkan. Nah, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara ketika membaca huruf-huruf yang wajib dibaca panjang atau mad. Nah, ini juga ada huruf-huruf mad. Jadi kita harus mengetahui juga huruf mad. Ya. Huruf mad ini ada 3 macam. Nah, yang pertama adalah alif. Alif ini dikatakan mad manakala dia jatuh sesudah harakat fathah. Maka dia termasuk bacaan mad dengan panjang adalah 2 harakat atau 1 alif. Nah, kemudian huruf yang kedua adalah huruf waw sukun atau waw mati. Waw mati atau waw sukun itu jatuh sesudah harakat domah. Nah, jadi kalau ada bacaan demikian maka wajib dipanjangkan sepanjang 1 alif atau 2 harakat. Next, yang ketiga adalah huruf ya mati atau ya sukun. Ya mati atau ya sukun ini jatuh sesudah harakat kasrah. Jadi kalau ada bacaan atau ayat-ayat Al-Quran demikian, maka wajib memanjangkan bacaan 1 alif atau 2 harakat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang berada di rumah bisa memahami pengertian mad dan juga huruf mad. Baik, kita akan lanjut kepada materi kita. Fokus materi kita tentang mad iwad. Nah, mad ini sesungguhnya banyak ya, tapi kita akan pelajari yang pertama dulu berkaitan dengan mad iwad. Nah, mad iwad ini pengertiannya tadi secara bahasa kan diartikan sudah panjang. Nah, sedangkan iwad, kita perlu tahu iwad itu berarti ganti atau mengganti. Nah, secara istilah atau menurut istilah, mad iwad ialah mad yang terjadi apabila ada fathah tanwin atau fathah tain yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf
Artinya apa? Bisa berada di akhir ayat atau tanda wakaf, di mana tanda wakaf itu didapatkan bisa pada akhir ataupun pada pertengahan ayat. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, di sini ada warning ya. Perlu kalian perhatikan. Nah, di sini sengaja Bapak buat tulisan garis miring supaya ini bisa lebih menjadi penekanan kita dalam pembelajaran mad iwad. Hukum bacaan mad iwad tidak hanya, sekali lagi Bapak ulang, hukum bacaan mad iwad tidak hanya berlaku pada akhir ayat atau pada wakaf, tetapi juga berlaku ketika kita berhenti di tengah ayat karena kehabisan nafas. Nah, jadi kita boleh berhenti misalnya ketika membaca ayat Al-Quran karena nafas kita tidak sampai, lalu kita berhenti pada mad tersebut, maka tetap digunakan dengan membaca mad iwad. Nah, ini adalah berkaitan tentang mad iwad ya. Dalam Al-Quran banyak sekali terdapat mad-mad ya. Di antaranya juga ada tentang mad iwad. Baik, kita memahami contoh. Memahami contoh pada bacaan mad iwad. Anak-anakku sekalian semuanya, mari kita simak bersama contoh yang Bapak sajikan pada slide berikut ini. Nah, di sini ada tulisan atau potongan ayat Al-Quran yang bacaannya Sami'an basira. Kalau kita membaca dengan tidak mengetahui mad, maka pastilah membacanya Sami'an basiran. Apakah itu benar? Nah, itu bacaan yang salah. Sekarang bagaimana bacaan yang benar? Nah, potongan tadi dibaca demikian. Nah, dibaca Sami'an basira. Jangan juga terlalu panjang, karena hanya dibaca satu alif atau dua harakat. Oke, sekarang Bapak ulang bagaimana membaca mad iwad dengan dua harakat atau satu alif. Sami'an basira. Nah, anak-anakku sekalian, jangan terlena di dalam membaca Al-Quran. Perhatikan panjang bacaan, bagaimana cara membacanya. Ini contoh yang pertama. Kemudian, contoh yang kedua. Nah, di sini ada bacaan adaban aliman. Ini kalau kita baca yang tidak pernah baca atau belajar hukum ilmu tajwid, maka bacanya demikian. Padahal itu bacaan yang salah. Gitu ya. Nah, tulisan potongan ayat ini dibaca yang benar seperti apa? Nah, kalian bisa lihat tanda panah itu menyatakan adalah bacaan yang benar. Baik, Bapak bacakan yang benarnya dengan panjang satu alif atau dua harakat. Adaban alima. Baik, Bapak ulang. Azaban alima. Nah, gitu anak-anakku sekalian ya. Kalian boleh mencoba di rumah sambil membaca, sambil kalian simak ketika kalian juga membaca Al-Quran. Ketika kalian bertadarus di rumah, perhatikan adalah bacaan-bacaan demikian. Nah, selanjutnya bacaan atau surah-surah pilihan yang sering sekali kita jumpai terdapat mad iwadnya. Terkhusus, nah di sini Bapak sajikan adalah surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 5 yang mengandung bacaan mad iwad ya. Jadi yang mengandung bacaan mad iwad itu ada ayat 1 sampai 5. Kalian bisa simak selama ini mungkin membaca mad iwadnya demikian, Bapak contoh. Ini contoh yang salah ya. Wal 'adiyati dhabhan. Nah, ini bacaan yang salah. Harusnya
tanwin fathah pada waqaf atau akhir ayat haruslah diganti dengan fathah biasa yang panjangnya adalah 1 alif atau 2 harakat. Perhatikan bacaan Bapak. Wal 'adiyati dhabha. Lalu ayat berikutnya, fal muriyati qadha. Nah, jadi membacanya harus dimatiwatkan. Nah, anak-anakku sekalian, nanti kalian bisa mencoba di rumah untuk bisa mempraktekkan bacaan matiwat ini. Nah, anak-anakku sekalian yang selalu bersemangat untuk belajar, mari kita bersama-sama kembali mempelajari tentang matiwat ini supaya bacaan Al-Quran kita juga bagus. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, kesimpulan daripada materi kita pada hari ini yang pertama adalah dalam Al-Quran tidak hanya pada hukum bacaan atau bagusnya suara kita dalam membaca, tetapi juga adalah pada bagaimana kita mempraktekkan contoh bacaan yang ada matnya. Kemudian yang kedua, mat iwad disebut juga dengan mat pengganti. Jadi kalian harus tahu bahwa ciri mat iwad itu adalah apabila ada fathah tain berhadapan dengan huruf alif. Nah,